الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. أخرجه البخاري في كتاب الأداب المفرد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Ar-Rayyan, tentunya iringan doa semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua dijabah, dikabul dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada siang hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan solat zuhur berjamaah di Masjid Ar-Rayyan ini dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga semua amalan-amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semoga semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua beserta zurriyah keturunan kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan menunda kebaikan dan tidak boleh membatasi diri dalam berbuat baik. Subhanallah para jamaah, tidak terasa kita memasuki hari yang kelima, yaitu di bulan Januari 2026. Banyak saudara-saudara kita yang merayakan pergantian tahun baru itu dengan melakukan suatu kemaksiatan. Namun tidak sedikit juga saudara-saudara kita merayakan pergantian tahun itu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mereka yang terlanjur melakukan suatu kemaksiatan, para jamaah teriring doa, mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan dan kekeliruannya. Allah berikan kesadaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk saudara-saudara kita yang merayakan pergantian tahun dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga teriring doa. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan terus menerus menebar yang namanya kebaikan-kebaikan dimanapun mereka berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menunda-nunda suatu kebaikan. Padahal kalau kita membuka khazanah keilmuan di dalam Islam, banyak sekali amalan-amalan yang memang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah perintahkan kita untuk segera melaksanakannya, dalam arti tidak boleh menunda-nundanya. Di antaranya yang sama-sama kita maklumi para jamaah, mengurus jenazah misalnya. Dan afdolnya jenazah itu di mana orang itu meninggal, di situ dimakamkan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir di kota Mekah. Beliau wafat di Madinatul Munawwarah dan beliau dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Ya. Akan tetapi Islam itu muassi, artinya hukum itu masih bisa diperluas para jamaah. Tidak menutup kemungkinan para jamaah, andai ada saudara kita, keluarga atau sahabat kita yang meninggal di Jakarta misalnya, lalu ada permohonan dari ahli warisnya untuk dimakamkan di kampung halamannya, maka Islam memperbolehkan. Tapi kenapa Nabi memberikan contoh semacam itu? Supaya tidak membebani umatnya, ya. Supaya tidak membebani kita sebagai umatnya. Ya, kalau ahli warisnya orang-orang yang mampu mungkin para jamaah. Kalau mereka tidak mampu, ya, maka ya dimakamkan sebaiknya di mana dia meninggal. Itu afdolnya, ya. Lalu diantaranya juga yang kedua yang perlu kita segerakan adalah bertaubat. Kalau kita khilaf misalnya para jamaah, keliru dalam menjalani kehidupan ini, maka sepakat para jamaah, para ulama, at-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bertaubat itu artinya kembali kepada Allah itu suatu kewajiban bagi semua muslim dan muslimah. Enggak boleh ditunda. Si fulan melakukan suatu kekhilafan misalnya hari ini, maka enggak boleh menunggu besok, pekan depan, bulan depan atau tahun depan dia mau bertobat. Segera. Nabi berpesan dalam riwayat yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atsbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringi perbuatanmu yang tidak baik, ya, dengan perbuatan yang bagus, tamhuha, dengan harapan semoga kebaikan itu bisa menutupi keburukanmu. Lalu yang ketiga pesan Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah kalian, artinya bermasyarakatlah kalian bi akhlaqin hasanin, yaitu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Tiga pesan Rasulullah, ya. Nah, karena itu yang kedua yang harus disegerakan yaitu bertaubat. Kalau kita khilaf, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu diantaranya juga yang perlu disegerakan para jamaah, membayar hutang. Nah, ini membayar hutang, enggak boleh ditunda-tunda, ya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian memiliki hutang piutang, ya, sudah waktu yang kalian sepakati, faktubuh, hendaknya ditulis. Jadi hutang ini mutlak para jamaah, perintah Allah dalam Al-Quran wajib nulis. Cuman dalam realitanya yang kita lihat para jamaah, kalau kita ngutang kecil enggak kita tulis, ya. Padahal Al-Quran tidak membedakan mau berhutangnya kecil, sedang ataupun besar, wajib tulis. Kenapa ketika kita pinjam 10.000 misalnya kecil, enggak kita tulis? Khawatir
Kalau 10.000 yang kita pinjam itu enggak kita tulis terus kita lupa. Nah, ini bermasalah ini para jamaah ya. Nanti di yaumul qiyamah 10.000 mau dibayar pakai apa? Karena itu Al-Quran menyuruh faktubu, wajib kalian tulis hutang piutang itu ya. Dan ini yang harus disegerakan, gak boleh ditunda. Juga diantaranya yang harus disegerakan adalah menikahkan putra putri kita jika memang sudah layak untuk berkeluarga ya. Kalau kita memiliki putra putri sudah mereka layak berkeluarga, segera. Kenapa? Supaya tuntas ya, selesai kewajiban kita dalam menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebab di antara kewajiban kita ya kepada putra putri yang Allah titipkan kepada kita, memberikan nama yang baik, mengakekahkannya, lalu memberikan pendidikan yang terbaik, dan yang terakhir antuzawijuha, menikahkannya. Nah, kalau sudah menikahkannya tuntas ya, tuntas kita menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita, maka itu perlu disegerakan ya. Nah, lalu juga yang perlu disegerakan para jamaah, menyuguhkan tamu ala kadarnya ya. Sebab tamu itu ketika datang ke rumah, dia hakikatnya membawa rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang bertamu ke rumah kita, disunnahkan kita juga menyegerakan untuk melayani mereka. Dan diantaranya juga para jamaah yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah melakukan suatu kebaikan, tidak boleh ditunda-tunda ya. Jangan menunggu waktu, nanti aja saya melakukan suatu kebaikan, gak boleh ditunda-tunda. Pertama, kita bisa mengambil referensi para jamaah di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 133. Bisa kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini dalil tentang segera melakukan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita wasari'u dan sari'u, artinya segera, cepat, lekas ya. Cepat-cepatlah kalian, segeralah kalian ila maghfirah, menuju maghfirah, ampunan Allah. Apa makna ayat ini para jamaah? Cepat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengundang maghfirah Allah dalam hidup kita. Apapun pekerjaan itu, jika mengundang maghfirah Allah pada dirimu, bisa mendatangkan maghfirah Allah dalam keluargamu, bisa mendatangkan maghfirah dalam masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Wasari'u, cepat kerjakan. Tidak perlu menunggu komentar-komentar orang gitu ya. Salat bisa mendatangkan maghfirah Allah, wasari, cepat ya. Membantu saudara-saudara kita bisa mendatangkan maghfirah Allah, wasari'u, cepat lakukan ya. Hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, itu bisa mengundang maghfirah Allah, wasari'u, cepat kerjakan. Tidak perlu menunggu yang namanya komentar-komentar orang. Sebab kalau kita menunggu komentar orang, saya mau ikut kajian, bagaimana? Besok aja, pekan depan aja. Nanti akan ada suatu masukan-masukan dari komentar-komentar tersebut, dan ini yang membuat langkah kita dalam menuju maghfirah Allah terhenti. Ini yang menghalang-halangi langkah kita dalam mencari maghfirah Allah. Makanya di sini mutlak Allah menyebutkan dalam Ali Imran 133 ini, wasari'u, cepat kalian melakukan amalan-amalan yang bisa mengundang maghfirah Allah dalam hidup dan kehidupan kalian. Kenapa Allah menyuruh kita segera, cepat, tidak boleh menunda? Karena iman ini, ikhwan dan akhwat, iman kita ini para jamaah, iman ini bisa tetap membersamai kita, bisa juga lepas, nggak ada yang menjamin ya. Iman kita ini bisa baru, bisa juga lama. Nah, iman kita ini bisa naik, bisa juga turun. Karena itu kondisi iman yang tidak stabil ini, kalau memang kalian menemukan suatu amalan, pekerjaan yang bisa mengundang maghfirah Allah, wasari'u,
cepat lakukan. Dan jangan membatasi diri dalam berbuat baik. Nggak boleh membatasi diri para jamaah. Ada satu kisah para jamaah kalau kita lihat. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi sahabat Rasul namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Maktum ini artinya diambil dari kata maknanya tersembunyi, ya. Artinya al-basar, matanya Abdullah bin Ummi Maktum ini dalam kondisi buta. Ada salah satu dari anggota tubuhnya yaitu matanya yang nggak bisa melihat. Abdullah bin Ummi Maktum ini yang buta ini terkenal keistiqomahannya. Apa salah satu keistiqomahannya? Beliau nggak pernah absen sholat berjamaah. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Nggak pernah absen dia sholat berjamaah. Padahal kondisinya dalam kondisi buta. Suatu ketika para jamaah beliau Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah, jatuh beliau. Namanya orang buta gitu. Kakinya dalam satu riwayat ya, terus tangan bahkan wajah beliau itu berdarah. Nah sampailah dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, asta'dzinuk ya Rasul. Wahai Rasulullah, saya mohon izin ya Rasulullah. Kondisi saya yang buta ini ya Rasulullah, berikan saya dispensasi, berikan saya keringanan ya Rasul, supaya saya boleh sholat di rumah. Nggak hadirlah sholat berjamaah ya Rasul, kasih saya keringanan. Nah apa jawaban Rasulullah para jamaah? Rasulullah menjawab, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, andai azan dikumandangkan di masjid, kira-kira saudaranya, kira-kira suara azan itu sampai di rumahmu enggak? Jadi Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Na'am ya Rasul." Suara azan itu kedengeran juga sampai di rumah ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Wajib kamu harus sholat berjamaah wahai Abdullah bin Ummi Maktum." Tapi saya buta ya Rasulullah, pokoknya wajib. Bayangkan para jamaah. Ya. Pulang Abdullah bin Ummi Maktum ini, ya. Nah singkat cerita para jamaah, ada orang yang datang ke rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Orang inilah yang setia menuntun Abdullah bin Ummi Maktum ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Dia yang selalu siang malam dituntun beliau ke masjid, ya, selesai sholat diantar pulang. Nah penasaran Abdullah bin Ummi Maktum ini kepada orang ini, wahai si fulan, siapa namamu? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, saya nggak bisa ngelihat, saya ingin tahu siapa namamu. Kalau saya tahu namamu, saya akan sebut kamu dalam doa-doa saya. Saya akan doakan kamu kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosamu, agar Allah masukkan engkau ke jannah, ke surganya Allah. Kiranya engkau mau memberitahu saya siapa namamu, katanya. Orang ini menjawab, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kamu nggak perlu doa-doain saya, katanya. Nggak usah doakan saya. Enggak usah doakan saya agar saya masuk surga, agar Allah ampuni dosa saya, dan juga kamu enggak perlu tahu siapa nama saya. Itu jawaban orang ini. Subhanallah para jamaah. Nah ketika itulah ya Abdullah bin Ummi Maktum terus mendesak. Akhirnya ya singkat cerita para jamaah, mengalahlah orang ini. Baiklah kalau begitu wahai Ummi Maktum, nama saya agar kau tahu, kalau kepingin tahu nama saya adalah Iblis laknatullah, katanya. Iblis yang menuntun dia itu kaget. Abdullah bin Ummi Maktum, engkau iblis yang dilaknat oleh Allah, kenapa engkau menuntunku ke masjid? Apa jawaban iblis ini para jamaah? Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, dulu sebelum saya menuntunmu, saya pernah ngelihat engkau ke masjid jatuh. Itu kaki, tangan, wajah kamu masih ada bekas-bekasnya berdarah. Setelah engkau jatuh menuju ke masjid itu, kata iblis ini, separuh dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Nah kata iblis ini, saya nggak mau ngelihat kamu jatuh kedua kali lagi. Sebab kalau kamu jatuh kedua kalinya, semua dosamu sudah diampuni oleh Allah. Rugi saya, kata iblis ini. Bayangkan para jamaah ya. Sedikit kisah ini para jamaah, bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum ini nggak pernah membatasi diri untuk berbuat baik. Jadi kebaikan itu para jamaah ya,
yang Abdullah bin Ummi Maktum dalam kondisi buta enggak pernah menghalang-halangi dirinya untuk berbuat baik. Makanya kita pun tidak diperbolehkan membatasi diri dalam berbuat baik. Kebaikan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sempurna badannya. Kebaikan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waktunya banyak, yang longgar. Kebaikan itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi kebaikan itu semua lapisan bisa melakukannya. Tidak boleh membatasi diri dalam berbuat baik, dan juga tidak boleh menunda-nunda yang namanya suatu kebaikan tersebut. Ya. Nah, ini yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam suatu riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau tadi kita menyebutkan ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, yang kedua kita ngambil referensi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini juga para jamaah salah satu sahabat Rasulullah yang menduduki poin pertama dalam banyak menghafal hadis. Baru yang kedua para ulama menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Abu Hurairah ini sebelum beliau masuk Islam namanya Abdurrahman Ad-Dawsi. Ya. Nah, sebelum beliau masuk Islam namanya Abdus Syamsi gitu. Abdus Syamsi, Abdun itu hamba, Syams itu matahari. Jadi sebelum masuk Islam Abu Hurairah namanya Abdus Syamsi, hamba matahari, karena dia menyembah api berhala. Ketika dia masuk Islam diganti namanya oleh Nabi dengan Abdurrahman Ad-Dawsi. Diganti namanya oleh Nabi. Lalu diberikan laqab panggilan, ya, dengan panggilan masyhur beliau adalah Abu Hurairah. Ya. Hirun, diambil kata Hirun artinya kucing. Karena Abdurrahman Ad-Dawsi ini kemana ya dia pergi, kalau mengikuti Nabi selalu membawa Hirun kucingnya. Ya, melekat kucing itu pada diri Abdurrahman Ad-Dawsi. Maka karena enggak bisa misah dengan kucingnya, diberikan nama panggilan oleh baginda Rasulullah, yaitu dengan nama Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah bapaknya kucing. Nah, sama kalau di kalangan santri para jamaah, ya, ketika kita memberikan suatu kajian di kalangan santriwan santriwati, ada santri yang kalau ngaji pagi ngantuk, siang ngantuk, ya, sore malam ngantuk aja santri ini, ya. Maka ngantuk tidur itu kan bahasa Arabnya naum, kan dalam azan tuh as-salatu khairum minan naum. Naum. Maka kita kasih nama di depannya Abu Naum, tukang tidur, ya. Jadi itu gelarnya, yang tidur santri itu sudah tidur malam jam 9 dia tidur, subuh tetap aja dia ngantuk, ya. Nah, maka gelarnya Abu Naum, tukang tidur. Yaitu gelar yang disematkan ini sesuatu yang melekat. Nah, ini Abu Hurairah, ya, salah satu yang namanya diganti oleh Rasulullah. Intinya para jamaah, Nabi sering mengganti nama para sahabat jika memang tidak Islami, dan ini salah satu sunnah Rasul. Kalau kita memiliki rekan, teman, sahabat atau anak cucu kita yang mungkin namanya tidak Islami, maka kita harus ganti namanya. Kenapa? Karena nanti di yaumul kiamah kita dipanggil sesuai dengan nama kita, wa asma'i abaihi, dan nama bapak kita. Ini tanggung jawab besar. Misalnya Soleh, ya. Soleh itu hurufnya 3, sod, lam, ha, soleh. Artinya baik, cocok, pantas, layak, bagus, itu arti soleh itu, ya. Misalnya jadilah laki-laki yang soleh untuk istri, artinya jadilah laki-laki yang baik, yang pantas, yang cocok, yang layak untuk istri. Kalau perempuan solehah, jadilah engkau wanita yang solehah untuk suamimu. Jadilah wanita yang baik, yang pantas, yang layak, yang cocok untuk suamimu, itu arti soleh. Nah, lawanannya toleh gitu, pakai huruf to. Toleh, toleh artinya nggak baik. Misalnya ada orang, ya, makanya di kalangan santri juga ada santri yang soleh, ada santri yang toleh gitu. Ada santri yang baik, ada yang toleh, yang nggak baik.
gitu. Misalnya ada orang namanya Toleh gitu para jamaah. Nah, ini beban. Nanti dipanggil di hari kiamat Toleh, nggak baik, maka perlu diganti namanya. Pak Ustadz sekarang bagaimana? Kalau sudah namanya ada di KTP para jamaah ya, ada apa namanya akte kelahirannya, ijazah dan semuanya, minimal para jamaah solusinya secara tertulis mungkin nggak kita robah karena agak sulit, maka secara lisan saja supaya nanti di yaumul kiamah tidak dipertanyakan kenapa memberikan nama yang tidak baik. Karena itu salah satu kewajiban kita sebagai orang tua yang kita sampaikan tadi, memberikan nama yang baik, mengakekahkan, memberikan pendidikan yang baik ya. Bahkan Islam memberikan jawaban al-ismu nisfu doa, nama separuh atau sebagian daripada doa. Nah, Abu Hurairah inilah diganti namanya oleh Rasulullah yang tadinya Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman Ad-Dausi. Dausi ini tempat kelahiran. Nah, biasa ya di akhir nama itu ditaruh tanah kelahirannya. Misalnya Muhammad Ali gitu. Muhammad Ali lahirnya di Betawi, Muhammad Ali Al-Batawi gitu. Muhammad Ali ini lahirnya di Banten misalnya, Muhammad Ali Al-Bantani gitu. Atau misalnya lahir di Jawa, Muhammad Ali Al-Jawi gitu. Misalnya lahir di Padang, Muhammad Ali Al-Padani gitu. Nah, itu di akhir-akhir bersahabat itu mencerminkan, menunjukkan tempat desa kelahirannya. Jadi Abdurrahman Ad-Dausi. Ini Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bersabda, badiru bil a'mali as-salihah. Segera kalian wahai umatku, kata Rasulullah, melakukan amalan-amalan yang baik, enggak boleh ditunda. Ya, fitanan karena akan terjadi fitnah. Nah, ini yang disebut Rasulullah. Apa fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan? Ya, fitnah yang Rasulullah sebutkan di akhir zaman. Fitnah akhir zaman itu maksudnya para jamaah, pertama fitnah akhir zaman itu hatta yarau hasana malaysa bil hasani. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, itu disebut fitnah akhir zaman. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, itulah fitnah akhir zaman. Lalu yang kedua yang dimaksud fitnah akhir zaman itu apa? Banyak huru-hara, banyak pembunuhan, banyak pembegalan, kondisi sudah enggak tenang. Nah, itu disebut fitnah akhir zaman. Sebelum datangnya suatu fitnah, segera kalian melakukan suatu kebaikan, kata Rasulullah. Juga gambaran yang Rasulullah sebutkan, kaqata'il lailil muslim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti kalian akan melihat pagi hari orang itu bisa masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, sore hari dia kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari orang itu beriman, pagi hari dia kafir. Apa maksud hadis Rasulullah? Nanti akan datang akhir zaman para jamaah. Pagi hari orang itu bisa jadi dia ke masjid, sore hari dia ke gereja. Atau sebaliknya, ya. Pagi hari dia ke gereja, sore hari dia ke masjid. Inilah fitnah yang Rasulullah sebutkan. Mungkin saat ini para jamaah di sekeliling kita nggak nampak, ya. Tapi di belahan dunia sudah nampak apa yang disebut oleh Rasulullah. Ya, inilah fitnah yang sebelum itu terjadi, segera kalian melakukan suatu kebaikan. Juga fitnah itu Rasulullah sebutkan, yabi'u dinahu bi ardim minad dunya. Nanti banyak kalian akan melihat orang-orang yang menjual agamanya bi ardi dunia, dengan sedikit sekali ya kehidupan dunia ini. Bisa dia melelang imannya. Nah, itulah makanya Rasulullah SAW menyebutkan supaya cepat segera melakukan suatu kebaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan tentunya para jamaah ya? Tipsnya gitu. Tipsnya biar kita ini semangat dalam melakukan suatu kebaikan. Giroh kita ini tetap semangat, kita ini tetap selalu menggebu-gebu dalam melakukan suatu kebaikan, enggak pernah kendor. Maka ada 3 minimal para jamaah, ada 3 tipsnya supaya kita semangat dalam melakukan suatu kebaikan dan tidak pernah kendor semangat ini.
Apa yang pertama, tips yang perlu kita miliki agar semangat kita kuat dalam melakukan suatu kebaikan? Pertama, hendaknya niat yang kuat. Niatnya harus kuat dulu para jamaah. Ini hari misalnya, nanti malam saya niat qiyamul lail. Harus niat kita kuat dulu. Setiap kebaikan yang ingin Anda lakukan harus Anda memiliki niat yang kuat. Bukankah dalam hadis qudsi Nabi menyebutkan, apabila umatku niat melakukan suatu kebaikan, lalu dia wujudkan niatnya itu, full pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi apabila ada umatku niat melakukan suatu kebaikan, qadarullah, satu dan lain hal dia tidak bisa mewujudkan niat baiknya itu, dapat satu kebaikan. Nah, ini siang hari ini kita niat misalnya, nanti malam saya niat qiyamul lail. Andai nanti malam kita bangun qiyamul lail, full pahala kita. Kalaupun misalnya los tidurnya para jamaah, sudah dapat satu kebaikan. Penting sekali niat ini. Kita misalnya di kantor para jamaah, sebelum masuk ke Masjid Ar-Rayyan ini, kita niat sholat zuhur berjamaah dan mengikuti taklim. Beda dengan orang yang misalnya datang ke Masjid Ar-Rayyan sholat zuhur berjamaah, dia lihat kajian lalu dia duduk. Sebelumnya dia nggak punya niat. Duduk mungkin di samping kita, waktunya sama, ya, mulainya sampai selesai sama. Tapi beda pahalanya karena yang satu sudah punya niat dari sebelum dia masuk atau berangkat ke masjid, sementara yang satu ini hanya sekedar lewat terus dia ngelihat ada kajian dia ikut. Peranan niat ini luar biasa. Bahkan seorang ulama menyebutkan, idza shadaqta bin niyati, apabila kalian benar-benar memiliki niat yang baik. Kita ini benar-benar memiliki niat untuk melakukan sesuatu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusaddiquka, akan membantu kita untuk mewujudkan niat kita. Setiap kita punya niat, Allah langsung mengambil peranan untuk mendukung niat kita itu. Itu ungkapan para ulama, subhanallah. Karena itu kalau ingin semangat dalam melakukan suatu kebaikan, niatnya juga harus kuat dulu. Ya. Masalah dalam perjalanan nanti misalnya ada yang ingin atau hal-hal yang merintangi niat ini, udah jangan jangan terbawa dengan hal semacam itu para jamaah. Harus saya punya niat melakukan suatu kebaikan. Bahkan setiap tarikan napas kita niat berbuat baik. Niat berbuat baik. Ya. Masih kita ingat kisah sahabat Rasulullah yang disebut ahli surga oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi disebut ahli surga. Dalam kisahnya itu Nabi sedang duduk kayak begini nih dengan para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, sahabat yang lain, jangan ada yang pulang, kata Rasulullah. Limadha, kenapa ya Rasulullah? Nanti ahli surga mau datang, kata Rasulullah. Wih, sahabat kepingin tahu siapa sih yang disebut ahli surga, ya. Mereka berkaca-kaca, matanya kepingin tahu siapa itu ahli surga itu. Maka orang itu datang mengambil air wudhu, sholat. Dia lihat, pergi langsung orang itu. Nah, hari yang kedua juga Nabi berpesan, jangan ada yang pulang, ahli surga mau datang. Ternyata yang datang itu orang yang kemarin sampai 3 hari. Lalu singkat cerita para jamaah, Abdullah bin Umar berkata, ya Rasulullah, astadzin ya Rasulullah, saya mohon izin, saya mau nginep di rumah sahabat yang kau sebut ahli surga tadi. Nah, diizinkan Abdullah bin Umar ini nginap di sana 3 hari 3 malam. Beliau menginap, kepingin tahu apa amalannya si fulan ini sehingga disebut ahli surga oleh Rasulullah. Ternyata amalannya nggak ada yang istimewa, nggak ada amalannya yang istimewa. Dia tidur, ya. Setelah dia tidur pagi hari misalnya para jamaah, pagi harinya dia bangun pergi ke pasar, nggak ada yang istimewa pokoknya. Lalu Abdullah bin Umar berkata, wahai si fulan, 3 hari 3 malam saya nginap di rumahmu, tapi nggak ada amalan yang istimewa saya lihat. Namun kenapa Nabi menyebutmu sebagai ahli surga? Si fulan ini menjawab, wahai Abdullah bin Umar, nggak ada yang istimewa amalan saya. Cuma ketika saya beranjak ke tempat tidur saya, pertama saya berkata, ya Allah, saya sudah ampuni semua orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Itu yang saya ucapin. Lalu yang kedua, ya Allah, kalau besok saya bangun, artinya hidup kembali, saya akan menahan seluruh panca indera saya anis syarri, dari perbuatan buruk. 2 kalimat ini yang selalu saya ucapkan.
maka saya disebut ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu para jamaah, pentingnya niat. Setiap tarikan nafas kita niat berbuat baik. Jangan pernah ada niat dalam hati kita untuk berbuat yang syar buruk. Lalu yang kedua, singkat para jamaah, tipsnya agar kita bisa istiqomah, bisa semangat dalam melakukan suatu kebaikan. Yang kedua, harus kita tahu keutamaan fadilah amalan yang ingin kita lakukan. Jadi ini amalan apa yang ingin kita kerjakan, harus tahu keutamaannya. Kita ingin mengerjakan amalan menuntut ilmu misalnya, harus kita paham keutamaan menuntut ilmu. Atau misalnya dalam hadis Rasul menyebutkan, man sholal isya fi jama'atin faka'annama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti orang yang sholat sunnah separuh malam. Begitu mulianya sholat isya berjamaah. Kita tahu keutamaan fadilahnya, maka tidak akan pernah mau kita tinggalin sholat isya berjamaah itu. Jadi tipsnya yang kedua, tahu amalan fadilah atau keutamaan amalan yang ingin kita lakukan. Nah, lalu yang terakhir para jamaah ya, tipsnya agar bisa tetap semangat dalam melakukan suatu kebaikan, pastikan orang-orang yang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik. Circle kita itu, orang-orang yang di sekeliling kita, sahabat teman kita adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Ini yang Allah sebutkan, wa kunu ma'as-shadiqin. Pastikan dirimu wahai hamba-hambaku bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Sebab ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, akan ada energi positif yang mendorong kita untuk melakukan suatu kebaikan. Tapi kalau circle-nya orang-orang yang buruk, akan ada juga energi negatif yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Maka 3 tips inilah para jamaah ya, yang harus kita miliki kalau kita ingin tetap semangat dalam melakukan suatu kebaikan. Dan kebaikan hal yang tidak boleh ditunda-tunda, dan juga tidak boleh membatasi diri dalam berbuat baik. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan para jamaah akan memiliki imbas yang baik buat diri kita, keluarga kita ya, bahkan zuriyah, keturunan kita. Kalau kita ngelihat si fulan adalah orang yang istimewa, sementara ibu bapaknya orang yang biasa-biasa saja misalnya, pasti nenek, kakek atau uyutnya orang yang istimewa sebelumnya. Kalau seorang melakukan suatu kebaikan, seakan Allah itu berhutang kepada kita. Pasti akan Allah bayar kebaikan itu. Entah kita yang menerima kebaikan itu, bayarnya dari Allah, atau mungkin anak kita, atau mungkin cucu kita. Nah, karena itulah, maka mari sama-sama selalu niat di dalam qalbun kita para jamaah, tetap melakukan suatu kebaikan, tidak menunda-nunda suatu kebaikan, dan tidak membatasi diri dalam berbuat baik. Insya Allah kalau hal ini terus ya kita tanamkan dalam diri kita, maka yakin percaya insya Allah meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Nah, ini para jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Semua teriring doa, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan tugasnya, baik yang terkait dengan tugas duniawi maupun ukhrawi. Semoga Allah mudahkan kita, Allah berikan kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.